Grab, geser sini Grab. Sedikit lagi. Nggak apa-apa. Geser sedikit lagi. Ya, oke. Yang ini Pak? Iya. Halo guys. Halo. Kembali lagi pada sesi live kita pada sebenarnya sih setiap Kamis guys, tapi karena berhalangan jadi kita lakukan live kali minggu ini tuh di hari Jumat. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Ini hari ini tuh spesial guys, karena live hari ini tuh dihadiri oleh seluruh bidang SDM UK. Perkenalan dulu nih. Yang pertama ada saya Arif sebagai staf komsek, selanjutnya ada Kak Elva sebagai staf SDM dan umum, dan ada Bang Hakim sebagai staf komsek, dan sekarang ada juga Bang Riki sebagai staf SDM dan umum. Oke. Sebelum itu sesuai dengan tema ya guys, hari ini itu kita akan membahas tentang loker dan magang di BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya nih dari teman-teman sekalian ada yang ingin ditanya, ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung di chat atau di komen langsung. Jangan lupa untuk di tap juga ya guys, di share juga ke teman-temannya, mana tahu ada yang berminat nih mau tanya jawab seputar info loker yang ada di BPJS Kesehatan. Bantu share ya guys, bantu share. Sebelumnya nih Kak, kalau misalnya dari segi rekrutmen dari BPJS Kesehatan ada berapa tipe tuh Kak? Untuk rekrutmen sendiri itu dia ada rekrutmen untuk pegawai tetap. Itu pegawai tetapnya ada pegawai tetap non karir sama pegawai karir. Nah kalau untuk rekrutmen pegawai tetap ini dia itu tergantung jadwalnya itu kapan dibutuhkan, pada saat dibutuhkan. Nah kalau untuk rekrutmen ada juga pembukaan rekrutmen untuk pegawai administrasi tidak tetap. Ini untuk staf PAPT ini kita akan buka pendaftarannya sepanjang tahun. Nah untuk pendaftarannya ini bisa diakses melalui link di bawah ini. Link ada di sini ya guys. Di bawah. Oke. Di bawah. Iya, di bawah. Oke. Kalau misalnya yang lagi hype nih Kak, belakangan ini kan katanya ada yang namanya itu magang ya Kak, magang dari Kemenaker. Itu gimana tuh Kak? Benar. Nah sekarang ini kan lagi BPJS Kesehatan lagi ikut nih program magang dari Kemenaker. Nah untuk pendaftarannya sendiri itu hari ini terakhir ya, jadi jangan lupa yang mau ikut mendaftar magang silahkan untuk join. Itu di link ada di kami kirim QR code-nya di sini ya teman-teman, bisa langsung dicek sisi aja nih. Program pemagangannya itu selama 6 bulan. Nah benefit yang diterima sama pemagang ini nanti dia akan mendapatkan gaji setara UMK itu dari pemerintah. Karena proses magangnya itu sendiri melalui Kemenaker. Ya, jadi seperti itu ya guys, lebih kurang rekrutmen yang ada di BPJS Kesehatan. Mungkin dari luar rekrutmen juga teman-teman kalau misalnya ada yang bingung boleh ditanya-tanya juga ke kami. Nanti kami bisa bantu coba jawab ya guys. Kayaknya udah ada beberapa komentar nih Kak. Boleh kita bacain aja dulu. Kita bacain aja ya sambil nunggu ya. Ada pertanyaan nih dari Arya. Bang Arya, aku punya BPJS. Alhamdulillah. Kalau Keren. sakit bisa dipakai ya Bang. Bisa kalaupun nggak sakit bisa dipakai juga untuk layanan screening. Jadi bisa Abang melihat status kondisi riwayat kesehatan Abang gimana gitu. Iya, mencegah sebelum terjadinya komplikasi ya Kak. Betul. Iya, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan juga dari Kak Lisha. Bang, Kak, kalau pindah Paskes BPJS pemerintah harus datang ke kantor ya? Gimana? Gimana? Coba tadi. Kalau misalnya mau pindah Paskes BPJS pemerintah harus datang ke kantor ya? Enggak, bisa bisa diubah melalui mobil Mobil JKN JKN ya, guys. Jadi mobil JKN itu yang ada di sini nih. Nah, mobil JKN bisa juga melapor ke Pandawa gitu. Oke. Iya, benar.
Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Nisa. Kak, Bang, disapa nih kita Bang, Kak, sama Kak Nisa. Halo. Halo, Halo Nisa. Kak Nisa. Kak Nisa ada yang mau ditanyakan nih? Kalau misalnya ada, coba dong di ini, ditanya-tanya ya, di chat-chat, di komen-komen ya guys. Ada pertanyaan juga nih Kak, Bang, dari Bang Khairul. Bang mau tanya aja Bang, apa Bang? Cuman mau tanya aja, tapi nggak dikasih tahu pertanyaannya. Tanya aja Bang, apa masalah. Nanti bakal kami jawab ya Bang. Ini ada pertanyaan dari apartemen Urban Town juga. Saya nggak punya BPJS, bisa daftar mandiri. Programnya apa aja? Iya, jadi kalau BPJS itu dia segmen ya Bang ya. Segmennya ada yang mandiri, itu pekerja bukan penerima upah yang iurannya membayarkan sendiri setiap bulannya. Nah jadi itu iurannya dia ada 3 kelas. Jadi yang kelas 1 itu 150.000, kelas 2 nya 100.000, dan kelas 3 nya itu 35.000. Nah ada juga dia yang segmennya pekerja penerima upah apabila abang sebagai pekerja. Jadi itu nanti upahnya sebesar 5% yang dibayarkan untuk iurannya, 4% nanti dibayarkan oleh pekerja, 4% dibayarkan oleh si pemberi kerja, si perusahaan, dan yang 1%-nya dibayarkan oleh pekerja, gitu. Berarti pekerja cuma 1% aja, iya 1%. Dan itu upah minimalnya adalah UMK atau UMP yang terdaftar, gitu ya. Oke, terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan juga dari Kak Karamelo. Kalau nomor HP yang lama sudah tidak aktif lagi, mau update nomor HP harus ke kantor ya? Sebenarnya nggak perlu ke kantor lagi. Jadi untuk update nomor handphone bisa dilakukan melalui Pandawa. Pandawa bisa melakukan perubahan data. Juga nanti kalau di kantor cabang Pematang Siantar kan kita ada yang namanya mall pelayanan publik. Jadi di mall pelayanan publik itu nanti bisa melapor. Nah nanti di situ ada petugas BPJS Kesehatan juga. Kalau misalnya nggak sempat ke MPP, nanti kalaupun misalnya ada layanan seperti BPJS keliling yang datang ke kelurahan-kelurahan, bisa melapor ke situ juga ya Kak ya. Oke, terjawab ya teman-teman. Kak, ini ada ungkapan nih Kak dari Kak Nisan. Kak, kata Bang Kodri, HSB, BPJS Siantar rencana gimana nih? Kodri BPJS Siantar rencana Bang, kata kakak yang pakai jilbabin itu bisa magang di BPJS. Iya benar. Iya. Nah jadi sekarang ini di BPJS Kesehatan itu udah buka program magang. Sebelumnya itu belum ada ya kan. Nah ini ada kerjasama nih dari Kemenaker, kita udah daftar. Nah BPJS sekarang ini buka program magang untuk lulusan D3 dan S1. Untuk formasinya sendiri di program magang BPJS Kesehatan itu ada 3 yang dibutuhkan untuk staf administrasi klaim, frontliner, dan RO relationship officer. Nah, untuk kriterianya program studinya untuk administrasi klaim ini kita buka untuk program studi keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, manajemen pelayanan rumah sakit, sama administrasi kesehatan. Nah, kalau untuk staf PATT frontliner kita buka untuk lulusan D3 dan S1 untuk jurusan ilmu komunikasi, administrasi bisnis, hubungan internasional, manajemen, dan ilmu ekonomi. Nah, untuk PATT Relationship Officer itu kita buka untuk program studi ilmu komunikasi, manajemen, hukum, administrasi bisnis, sektor publik, dan ilmu ekonomi. Oke, berarti sudah ada klasifikasi semua ya Kak? Nanti dari teman-teman sekalian tinggal cocokin aja tuh sama klasifikasi yang ada. Dan kalau misalnya merasa cocok nih, nah boleh didaftarin langsung. Batas terakhir daftarnya hari ini. Nah, batas terakhir pendaftarannya 14 November itu melalui link yang sudah tertera di QR code di bawah. Iya, coba dicek-cek aja ya teman-teman. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Eva Ginting. Bang, tolong jelasin gimana sih dikatakan denda itu? Denda? Dendanya yang denda gimana nih Bang? Kalau denda itu misalnya abang sudah terdaftar di program JKN namun terlambat membayar iurannya. Nah itu namanya tunggakan. Kalau denda itu apabila sudah abang bayarkan kembali tadi tunggakannya, nanti akan muncul yang namanya denda layanan rawat inap Bang. Nah itu
berlakunya 45 hari semenjak abang daftarkan, semenjak abang bayarkan, dan apabila abang nanti ada melakukan rawat inap, layanan rawat inap, maka dendanya akan muncul. Tapi kalau dia sebatas rawat jalan, nanti dendanya tidak akan muncul ya bang ya, gitu. Oke? Berarti denda itu cuman kalau misalnya dia dirawat inap ya bang? Yes, jadi kalau cuma rawat inap aja. Nah, sebisa mungkin abang harus melakukan pembayaran secara rutin ya bang, mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulannya. Gitu ya bang? Semoga menjawab ya bang. Semoga menjawab. Selanjutnya nih ada pertanyaan nggak bang? Kalau ada yang nggak baca dari abang Riki, ada pertanyaan-pertanyaan nggak bang yang dari abang lihat menarik gitu? Dari Kak Gea dulu nih ya bang. Kak Gea Namaura. Kak mau tanya, kalau tunggakan BPJS ada pemutihan nggak ya? Gimana? Untuk pemutihan dia gini, apabila kakak misalnya terdaftar di BPJS Kesehatan sudah 5 tahun dan ternyata menunggak selama 5 tahun tuh ya. Jadi yang wajib kakak bayarkan itu hanya 2 tahun dan 1 bulan berjalan aja kak, gitu. Tapi namanya bukan pemutihan gitu. Denda yang tunggakan yang wajib kakak bayarkan adalah 2 tahun dan 1 bulan berjalan. Oke. Berarti yang 3 tahun sisanya dari 5 tahun tadi hilang ya bang? Iya, karena batas maksimalnya dari 2 tahun 1 bulan berjalan. Oke, terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Kak Udet Trover. Kak, kalau tunggakan menahun itu beneran dihapus kak? Ini kayak belum dijawab tadi ya? Iya, jadi bukan dihapus ya teman-teman ya. Tapi yang misalnya tadi dia tunggakannya 3 tahun, yang wajib dibayarkan itu 2 tahun dan 1 bulan berjalan. Oke, terjawab ya Kak Udet. Ini ada juga nih pertanyaan dari Gia Namura. Itu bisa dicicil nggak? Bisa banget. Bisa dicicil. Jadi kita ada namanya program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Jadi itu bisa kakak akses melalui mobile JKN kak, melalui mobile JKN. Nanti kakak tinggal daftar aja di program rehab gitu. Kalaupun misalnya mau dibantu didaftarin oleh abang kakak dari BPJS Kesehatan, bisa langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan ya kak ya, gitu. Terdekat, yang terdekat. Bisa juga kalau misalnya mau coba-coba iuran-iuran untuk rehabnya bisa dicoba di mobile JKN juga kan Bang? Gimana? Misalnya dia mau coba nih, misalnya aku mau rehabnya itu 3 bulan ya, berapa? Nanti akan ada simulasi gitu di program rehabnya nanti kita akan melihat nanti seberapa sanggup dari simulasinya itu untuk maksimal pembayarannya kak gitu. Jadi bisa banget tuh dicicil. Benar. Jadi nggak ada alasan ya bang kalau misalnya nggak bisa bayar nih karena terlalu tinggi. Sekarang udah ada program rehab ya teman-teman. Ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Klairin. Kak, kapan lokernya berakhir? Berarti ini loker ya, bukan yang magang ya? Boleh dijawab nggak? Kalau loker ini untuk pegawai administrasi tidak tetap ya, bukan untuk magang. Kalau untuk magang itu yang terakhir pendaftarannya itu sampai dengan hari ini. Tapi itu untuk magang ini itu cuma berlaku selama 6 bulan. Nah kalau untuk pegawai tidak tetap ini itu kita kontraknya itu selama 5 tahun jika tidak bermasalah dan menunjukkan kinerja yang bagus. Untuk pendaftaran pegawai tidak tetap ini sendiri itu bisa melalui link rekrutmen BPJS Kesehatan. Itu kita buka sepanjang tahun. Nah bagi yang mau mendaftar silakan upload bukti-bukti berkas persyaratannya melalui link tersebut. Nanti setiap kami dibutuhkan untuk pengisian PATT, kami akan menarik datanya dari sana. Jadi itu sebagai bank data kami untuk setiap pelamar gitu. Jadi itu dibuka sepanjang tahun dan juga diperhatikan di situ salah satunya ada melampirkan SKCK. SKCK yang dilampirkan itu SKCK yang masih berlaku di tahun berjalan. Oke, berarti kalau misalnya untuk loker sendiri, dia terbuka untuk setiap tahun terbuka setiap ya? tahun, sepanjang tahun itu boleh di-upload lamarannya melalui link rekrutmen BPJS Kesehatan di link resmi ya. Oke, begitu ya teman-teman. Ada lowongannya, Iya, silakan dilakukan lamaran. Kirim aja lamarannya ke website rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id ya. Iya. Gratis loh, nggak ada pungutan biaya. Gratis.
Jadi kalau ada yang tiba-tiba dapat email ada rekrutmen dari BPJS Kesehatan terus ada minta uang travel, nah itu bisa dipastikan 100% bohong ya. Oh, Jadi siap. rekrutmen resmi itu hanya di rekrutmen.bpjs-kesehatan.go.id teman-teman. Terjawab ya teman-teman. Kak Klairin tadi yang jawab. Yang bertanya. Oke, selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Giana Maura. Kayaknya sambungan dari tadi nih Bang. Ya. Sekarang udah berumah tangga, udah pecah Bang kartu keluarganya. Jadi awak lunasi punya nama awak, apa bisa Bang? Gini Kak, kalau misalnya sudah pecah, ada bagusnya kita periksa dulu ininya statusnya, nanti boleh langsung datang ke kantor BPJS Kesehatan aja untuk dipastikan nominal pembayaran untuk cicilannya ya Kak ya. Jadi bisa lebih pasti gitu nanti, oke? Jadi gitu ya. Ya, langsung datang ke, kalau misalnya kakak di Pematang Siantar, bisa langsung datang ke BPJS Kesehatan kantor cabang Pematang Siantar. Nanti ada teman-teman telekolektif kita yang akan membantu dari bagian keuangan untuk proses cicilannya ya kak ya. Terjawab ya Kak Gea Namaura. Selanjutnya nih Bang, Kak ada pertanyaan. Kak mau tanya, BPJS Kesehatan kelas 3 naik ya iurannya. Soalnya bulan lalu bayar 280 untuk kelas 3. 280 untuk berapa orang kak? 280.000 itu itu kan dia 35.000-nya per orang per bulan. Nah kakak di kartu keluarga kakak yang terdaftar ada berapa orang gitu kak? Kalau misalnya lebih dari boleh coba dipastikan lagi atau bisa dicek melalui mobile JKN kak, info iuran. Nah jadi dari info iuran itu nanti bisa kakak pastikan berapa bulanannya gitu ya untuk iuran kelas 3-nya. Dan kalau misalnya dari iuran mandiri sendiri belum ada kenaikan. Ya, sampai dengan sekarang kita masih mengacu pada yang tadi kelas 3 kelas tadi. Kelas 1 itu di 150, ya. kelas 2 di 100 dan kelas 3 di 35.000. Sip. Ya. Ini Yang mana kak? tadi ada yang nanya Kak, aku bidan boleh. oh iya. Nih ada pertanyaan nih. Kak, saya bidan. Bisa lamar di Pegadaian nggak? BPJS nggak? BPJS sudah ya. BPJS sudah. Siapa tadi? Kak Melati. Kak Melati ini untuk persyaratan sendiri itu nggak ada jurusan khusus, jadi semua jurusan bisa ikut karena minimal pendidikan itu D3 semua jurusan dengan ISTIQA minimal 2,75 dan sekalian 4 belum berumur 26 tahun per 31 Desember ini, akreditasi perguruan minimal B, belum menikah, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia ditempatkan di wilayah kerja BPJS Kesehatan, tidak memiliki catatan perbuatan melanggar hukum dan bersedia ditempatkan di seluruh jabatan sesuai kebutuhan. Jadi untuk kakak, siapa tadi namanya? Kak Melati. Gak apa-apa, ikut aja daftar. Ya, berarti pokoknya rekrutmen ini terbuka untuk semua orang. Ya guys ya, jadi coba di apply aja guys. Mana tahu beruntung dan dapat bergabung ke dalam keluarga besar BPJS Kesehatan. Mungkin ada tips-tips nih dari Ya. Kak Arif nih. Dari Arif. Yang berjuang. PATT ya. Iya. Nah, Nah. saya juga dari pegawai tidak tetap teman-teman. Jadi ada tips and trik nih. Kalau misalnya dari teman-teman sekalian, mungkin bisa mulai dari belajar jawab-jawab soal, belajar dari setidaknya kita tahu dulu nih BPJS Kesehatan tuh bergerak di bidang apa gitu. Kita kenal dulu sama BPJS Kesehatannya, kita cari tahu tentang BPJS Kesehatan. Jadi kalau misalnya pun kita ada panggilan untuk BPJS Kesehatan, kita jadi lebih siap untuk menyelesaikan ujian-ujian yang diberikan nanti ketika kita lulus administrasi. Gitu sih Kak, saran dan tips and trick ya dari saya. Dan ini juga kami himbau ke siapa kakak abang atau siapapun yang mau ikut ke BPJS Kesehatan waspada hoax. Ya. Karena kan banyak di luar sana beredar informasi tentang rekrutmen yang tidak jelas. Jadi pastikan informasi rekrutmen itu berasal dari website resmi BPJS Kesehatan www.bpjskesehatan.go.id
Guru KDI dan media sosial resmi BPJS Kesehatan. Dan diinformasikan kita sama sekali nggak ada ngambil meminta uang atau dalam bentuk apapun. Ya. Jadi waspada. Kalau ada yang pemungutan berarti itu udah pasti hoax ya. Memastikan hoax. Penipuan itu penipuan. Ini ada juga nih dari Kak Nadia, fresh graduate bisa Kak atau butuh pengalaman kerja sebelumnya? Bisa sekali Kak, untuk fresh graduate itu bisa sekali, untuk bergabung ini untuk yang mana nih? PATT atau magang? PATT. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa ya? Magang bisa. Iya. Karena saya juga waktu masuk fresh graduate Kak. Graduate. Iya. Ya, yang penting memenuhi persyaratan yang sudah dibacakan oleh Abang Riki tadi. Iya. Ganteng Riki tadi ya. Tidak diceki-ceki aja teman-teman ya. Ini ada juga nih dari Utapea 15 tabungan. Kalau magang digaji Kakak? Iya, kalau untuk yang magang ini dia akan digaji itu Diberikan uang saku ya Kak? Iya, namanya itu uang saku, itu setara dengan UMK dari setiap daerah, nah itu yang dibayarkan oleh pemerintah. Iya. Jadi jangan takut teman-teman kalau misalnya magang nggak dibayar gitu. Kita ada yang namanya itu uang saku ya, yang diberikan sama pemerintah langsung ya Kak. Iya. Oke. Selanjutnya nih Kak. Ini ada dari Ajra. Ini dibaca nggak sih? Dibaca Kak? Dibaca dong. Cuma memang penuh ini. Komentarnya panjang jadi Orang lanjut sangat terus. antusias. Dibaca Kak? Dibaca. Selanjutnya nih, Bang, ada pertanyaan dari Kak Keripang nih Kak. Bang, Kak cuma loker magang Kak? Enggak dong. Kita tuh Tadi ada buka juga untuk lowongan PATT, itu pegawai administrasi tidak tetap, atau sistemnya itu dengan kontrak. Nah untuk masa kontraknya itu 5 tahun. Nah di sini kontraknya itu berpanjang setiap tahunnya. Untuk pendaftarannya sendiri itu bisa lowongannya dibuka sepanjang tahun. Itu di upload dokumennya itu melalui link yang telah di-share tadi di bawah ini. Nah pada saat kami membutuhkan untuk pengisian PATT, kami akan mengambilnya dari data tersebut. terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak D Dinosaurus. Kurus. Iya. Yang sambil kuliah bisa nggak Kak? Kalau yang ambil magang? Kalau yang sambil kuliah nggak bisa karena persyaratannya itu minimal lulusan D3 dan D1. Jadi kan dilampirkan ijazahnya. Nanti kalau misalnya ini SKL ya Kak? Surat Iya, keterangan kalau lulus. belum lulus, yang baru lulus Yang belum baru ada lulus. gelar ijazahnya bisa lampirkan SKL. Surat keterangan lulus ya tidak harus. Nah itu ada dari Ajra dari tadi lanjutannya ya. Pemutihan Kak. Oh oke. Kami bantu jelasin ya Kak. Jadi kami mengapresiasi perhatian pemerintah dalam mendukung kesinambungan program JKN Kak gitu terkait rencana penerapan penghapusan tunggakan iurannya. Jadi kami sampaikan dulu sampai dengan saat ini pemerintah masih berproses Kak untuk merumuskan serta menyusun regulasinya untuk lebih lanjut. Jadi kan nanti regulasinya itu akan dilibatkan berbagai pihak ya Kak ya. Jadi kami sebagai badan hukum publik yang diberikan amanah untuk mengelola program JKN siap menjalankan segala keputusan yang akan ditetapkan oleh pemerintah selaku regulatornya Kak. Termasuk soal penghapusan tunggakan iuran apabila nanti regulasinya sudah ditetapkan. Jadi gitu Kak. Program JKN ini kan dia konsepnya gotong royong yang betul-betul melibatkan partisipasi dari semua masyarakat ya Kak ya. Dan manfaatnya juga kita rasakan bersama. Jadi pesan kami program JKN ini kan milik kita semua ya Kak ya, punya kita semua lah gitu. Dari rakyat untuk rakyat. Jadi kami pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah terdaftar di program JKN, ikut serta gotong royong dalam membayarkan iurannya. Karena ada jutaan masyarakat JKN yang rutin ya terbantu berobatnya karena iuran dari abang kakak dan sekalian gitu. Jadi kalaupun nanti sudah ada penetapannya pasti akan ditindaklanjuti Kak. Kalau ada informasi lebih lanjut nanti boleh kita menghubungi BPJS Care Center 165 yang ada di sini, ya kan? Pandawa 08118165 ataupun nanti dari kanal-kanal resmi BPJS Kesehatan ya Kak ya. Mungkin itu Kak Azra. Makasih sudah bertanya ya Kak. Makasih Kak Azra. Lagi bertanya nih. Gimana? Apa tuh Kak? Kak, dari siapa ini? Kak, apakah benar loker BPJS untuk 31 Desember nanti? Untuk lowongan kerja di BPJS Kesehatan, untuk PATT-nya tadi, itu buka
sepanjang tahun. Nah, untuk tahun ini sampai dengan 31 Desember. Nah, tahun depan juga silakan diupload lagi. Nah, kalau misalnya ada data-data yang harus diperbaharui, misalnya seperti SKCK yang sudah tidak berlaku lagi di tahun itu, silakan diupdate di Google Drive-nya masing-masing. Karena yang dilampirkan di link itu nanti di form pendaftaran itu adalah link drive-nya. Ini juga ada pertanyaan dari banyak sebenarnya pertanyaannya. Iya. S1 Lanjut. perbankan bisa nggak? S1 Oh, iya. matematika bisa nggak? Iya. Ini semua Semua jurusan. Semua jurusan. ditoken kembali, ini semua jurusan minimal D3. Jadi nggak apa-apa daftar aja. Ntar aja ya teman-teman. Mudah-mudahan beruntung ketemu sama kita, ikut join live kita juga. Iya. Ada bantuan baru ya kan Bang? Nah, kalau untuk program pemagangan ini sendiri, ini dikhususkan untuk yang fresh graduate aja. Nah, bagaimana nih, ada juga tadi yang nanya gimana kalau udah 1 tahun lulus dan nganggur. Itu bisa aja, yang penting itu batas usianya sampai dengan 31 Desember 2025 ini maksimal 26 tahun. Benar. Nah, ini Jadi semua jurusan ya Bang? Semua jurusan. Oke. Ini ada juga yang tentang BPJS nih, Kak, dari Teratak Medan. Kak, kalau KTP kita di kabupaten, tapi kita mau buat BPJS di kota apa, bisa? Bisa, Kak. Bisa Bang? Fasilitas kesehatan tingkat pertama atau KTP-nya puskesmas, klinik itu kakak dibebaskan mau memilih mana. Itu bisa melalui mobile JKN nanti ya Kak, merubah fasilitas kesehatannya gitu. Jadi di mana aja boleh, di mana domisili kakak paling dekat ya gitu. Nah, tahu dia kan Bang pindah kan Bang, pindahan Iya. gitu, misalnya dari Sumut ke Misalnya Padang. dia kuliah gitu kan, Iya. misalnya dia orang Medan tapi ternyata kuliah di UI gitu. Nah, jadi KTP-nya bisa menyesuaikan di daerah tersebut gitu kan Bang. Iya, bisa menyesuaikan. Boleh ya Kak? Terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Nasrah Aca. Maaf Kak, apakah P3K ditanggung anak dan suami juga termasuk? P3K ya, berarti peserta iya ditanggung Kak. Ditanggung. Ditanggung. Dia nanti yang ditanggung itu si pesertanya, suami atau istri dan 3 orang anak ya Kak, sampai dengan batas usia 21 tahun. Nah, kalau dia sudah lewat 21 tahun gimana? Kalau dia masih berkuliah itu masih diperbolehkan ditanggung sampai dengan usia maksimal 25 tahun dengan syarat melampirkan surat keterangan aktif kuliah ya Kak. Gitu. Melapornya kemana, nanti bisa melapor secara kolektif ke ke satkernya nanti supaya dikolektifkan ke BPJS Kesehatan. Gitu ya Kak? Ya diupdate terus ya Bang ya. Iya. Bisa penempatan di daerah, bisa penilaian. Ini untuk kakak Ika. Ika. Mau tanya dong Kak, kalau domisili di Kota Padang, apakah penempatannya bisa di Kota Padang? Balas pakai bahasa Padang. Bahasa Padang. Akak buka dulu talentis Beko atau Kak pemilihan penempatannya gimana Kak? Mau mendaftar? Ada kayak kemudian wilayah 2 itu ada Kota Padang Kak. Beko akak klik di situ nanti betulnya Kak. Ya final nanti ada Kak di Kota Padang. Iya. Deputi wilayah 2 ya Kak? Ya. Di Kota Padang. Abang ini orang Jambi. Orang Jambi. Ya. Serupun. Serupun. Iya. Terjawab ya tadi Kak Ika. Berarti tetap bisa ya Kak. Selanjutnya nih Bang Kak. Dari Cibungsu. Musuh. SMK bisa nggak ya? SMK. Sampai dengan sekarang dia yang batas minimalnya itu D3 ya Kak ya. Ya. Iya, jadi kakak D3 nanti ataupun S1 baru bisa melamar untuk program magangnya Kak. Gitu. Kan ataupun PATT. Iya, magang atau PATT ya. Terjawab ya teman-teman. Selanjutnya nih ada dari Kak Leona. Kak, Apply 2 minggu belum ada yang lanjutkan. Ini untuk yang apply PATT ya Kak ya. PATT kayaknya. Nah, seperti yang kita bilang tadi Kak, PATT ini kita mengambil datanya itu pada saat dibutuhkan. Misalnya ada nih kosong untuk posisi PATT ya, berapa kebutuhan. Di situ nanti baru diambil, di situ proses rekrutmennya berjalan. Tapi kalau misalnya belum ada lowongan dalam beberapa bulan ini, itu datanya itu kami tetap terkumpul di dalam aplikasi di dalam talentik tadi, rekrutmen tadi. Nah di situ nanti kami ambil lagi datanya pas pada saat dibutuhkan.
Jadi yang mau mendaftar silahkan daftarkan aja dulu karena kami mengambilnya itu berdasarkan bank data dari rekrutmen tadi. Berarti tinggal di apply aja ya teman-teman. Iya. Bang, ada pertanyaan nih bang dari Kak Ika tadi nih bang. Ya, dia bilang, Padang buka nggak kak yang kontrak kerjanya? Sama sih, dia itu untuk selindo kak, Iya. seluruh Indonesia. Jadi silahkan dilamar aja kak. Nanti ketika ada kebutuhan, nanti pasti akan dipanggil apabila memang memasuki kualifikasi kak. Ya. Gitu, ya. Nah, Jadi silahkan dilamar aja dulu, karena kan gratis, tinggal buka website, lamar-lamar, mudah-mudahan rezeki kakak diterima. Oke kak? oke. Yang penting pada saat melamar dipastikan dulu wilayah mana yang dipilih. Nah Iya. di situ ada tuh di pojok kanan, di pojok sebelah kanannya itu wilayahnya mana aja. Nanti kakak lihat di sana, misalnya domisilinya di mana, mau penempatan di mana, tinggal dipilih mau kedeputian wilayah 1 kah, 2 atau 3. Ada 13 kedeputian wilayah seluruh Indonesia. BPJS Kesehatan. Diceki-ceki aja ya teman-teman. Nih ada dari MUAM, bagian admin ada kak? Kalau untuk magang ada administrasi klaim ya kak ya? Administrasi klaim. Iya, ada kalau untuk magang. PATT juga ada. Untuk PATT juga ada ya? Ya. Jadi silakan dilamar aja. Kalau untuk yang magang hari ini loh terakhir, segera kak. Setelah nonton live ini, sambil-sambil lah dibuka ini sekarang ada scan QR code ini kak di bawah ini. Nanti coba dicek aja untuk kualifikasinya apa aja persyaratannya kak ya. Habis itu langsung dilamar. Iya benar. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan juga dari banyak juga nih bang kak. Yang tanya D1 komputer boleh nggak? D3 ini boleh nggak? S1 ini boleh nggak? Sekali lagi kami ingatkan semua jurusan ya teman-teman. Semua jurusan bisa mencoba untuk mengapply posisi tersebut. Minimal D3 S1, oke? Minimal D3 S1. Selanjutnya nih bang, ada dari mana? Iya, dan nanya, kak aku pernah kerja di asuransi 2 tahun bisa kerja di BPJS nggak? Bisa kak, yang penting Bagus kak. Bisa banget dong. Asalkan umur kakak masih sesuai tadi yang sesuai yang yang disyaratkan tadi. PATT tadi maksimal ya 26 ya. Ya, per 31 Desember 2000 Mei. Gak apa-apa kak, masukin aja lamaran. Kita tunggu. Malah kalau misalnya ada pengalaman kayak gitu lebih dahulu kan pasti akan bang kak. Nah, jadi dia apply aja ya kak Ika. Dan dari Blue Sky S1 ekonomi bisa apa? Bisa dong. Bisa. Saya sendiri S1 ekonomi, jadi kan semua jurusan. Semua jurusan. Saya hukum, Saya ekonomi. kakak ini psikolog, psikologi. Jadi Semua bisa. seluruh ya. Ini ada Blue Sky ini suka pakai filter. Filter terus kak ya ada. Iya ya. Ini dari Ki Rizky, kak BPJS istri saya tiba-tiba nonaktif di akhir bulan, bisa diaktifkan lagi nggak? Kak silakan berkoordinasi dengan ini ya kak, dinas sosial ataupun dinas kesehatan di tempat kakak berada ya, gitu. Jadi apabila memang memenuhi syarat dan ada ketersediaan kuota, mudah-mudahan bisa ya kak ya. Tapi kalau untuk langsung kita nggak bisa pastikan kak, karena pengusulannya kan dari dinas tadi, gitu. Oke kak ya, mudah-mudahan segera lekas sembuh kak. Terjawab ya kak. Selanjutnya nih kak, ada pertanyaan dari Kak Viva Elvayani. Batas usianya berapa kak untuk magang dan karyawan kontrak? Kalau untuk yang magang tadi kita bilang itu kita jelaskan kalau untuk yang peserta magang itu yang fresh graduate. Nah tapi kalau untuk yang pegawai administrasi tidak tetap yang kontrak itu tadi itu batas usianya maksimal 26 tahun sampai 31 Desember. Nah ini ada juga yang nanya apakah benar ini lagi buka loker. Nah kalau untuk saat ini untuk lowongan kerjanya itu belum, tapi ini kita menjelaskan tentang sistem rekrutmen pegawai tidak tetapnya. Nah, sistem rekrutmen di sini itu setiap orang bisa mendaftar sepanjang tahun melalui link resmi BPJS Kesehatan, link rekrutmen BPJS Kesehatan. Nah, pada saat nanti akan ada buka lowongan kerja, kami akan mengambil data-data si pelamar dari situs rekrutmen tadi. Tuh. Berarti tinggal diceki-ceki dan apply Iya. ya. Ini ada nanya, kak aku fresh graduate S1 manajemen bisa nggak? Bisa. Kalau Silakan fresh langsung. graduate bisa ikut yang magang, bisa juga ikut yang PATT. Nah, Jadi
boleh apply aja. Ini ada juga dari Kak Sabrina nih, Kak, apakah sudah dalam proses penyeleksian untuk magang Kemnaker? Untuk rekrutmen masih sampai dengan hari ini terakhir ya Kak ya? Iya. Jadi Masih bisa apply. Hari ini batas terakhir untuk Iya. magang. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Kak Nafa. Kak, linknya masuk ke Talentix? Iya benar. Jadi kalau misalnya teman-teman akses link yang ada di bawah ini nanti akan diarahkan ke Talentix ya Kak? Talentix kita pakai pihak ketiga, pihak Talentix yang akan. Terjawab ya Kak Nafa. S1 sastra bisa nggak Kak dari Ivo? Bisa, silakan. Misalnya D3 bisa nggak? Bisa. Bisa. Pokoknya D3, S1 Bisa. seluruh jurusan bisa. Minimal D3. Ya. Minimal D3 dan semua jurusan Semua jurusan. Benar. kecuali jurusan Siantar Sembayumun kan? Tebus kan? Nggak bisa ya. Ini selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Indah. Kak, fresh graduate itu berapa tahun setelah tamat? Fresh graduate. Fresh graduate itu kategori fresh graduate itu bisa dalam 1 tahun terakhir gitu. Setelah lulus berarti? Iya, kalau udah lewat dari 1 tahun itu udah dikatakan bukan fresh graduate lagi. Tapi rezeki kita nggak ada yang tahu Kak. Yes. Jadi nggak apa-apa, silakan Ya. Apply aja. Iya, saya dulu 2 tahun setelah fresh graduate baru lamar di sini tahun 2020 dan alhamdulillah bisa masuk Kak sampai dengan sekarang. Jadi silakan dilamar aja ya Kak ya. Mudah-mudahan rezekinya. Amin. Selanjutnya Ini magang P atau MP kita dikasih uang saku Kak sesuai dengan wajib. ya, berarti di paid ya Bang? Iya, jadi dari Kemnaker. Kemnaker. Dan bukan main-main loh, usut ke setara dengan UMK daerah sekitar ya Kak? Iya, lumayan Kak. Lumayan, lumayan banget. Nggak usah. Rizky Ari Ramadhani untuk area Medan buka nggak Kak? Buka. Buka. Dia buka seluruh Indonesia ya Kak ya? Seluruh Indonesia, seluruh wilayah. Jadi silakan langsung lamar. Nih ada linknya di bawah ini. Nih. Nah, untuk PATT bisa, untuk yang magang Magang bisa bisa. ya. Untuk PATT yang warna hijau ini Ya, ya? PATT Ya. yang warna hijau, Yang kalau magang yang untuk warna magang warna biru. Yang sampai ketuker ya? Iya. Ada juga nih Kak, ditanya sama Kak Morin. Kak, di Pematang Siantar nggak ada ya? Ada dong. Ini wilayah Pematang Siantar, Kak? Kami Ini kami di wilayah wilayah Pematang Siantar. Pematang Siantar. Ada yang nanya tadi beberapa lulusan SMA bisa atau enggak. Kita mohon maaf untuk sekarang di lulusan minimal D3. Tiga. Semangat Kak. Semangat. Selanjutnya nih, ada pertanyaan juga nih dari Kak Yor. Bang, Kak, kontrak berapa bulan Kak? Kalau untuk pegawai yang kontrak tadi itu masa kontrak maksimalnya itu 5 tahun. Tapi itu dia tiap tahun ada perpanjangan kontrak. Dilihat lagi nanti nih apakah dia kinerjanya bagus, tidak melakukan pelanggaran, nah itu nanti tahun depan kita kontrak lagi sampai dia batasnya 5 tahun. Kalau yang magang Kak berapa bulan Kalau aja? untuk magang 6 bulan aja. Magang nanti 6 bulan ya teman-teman. Oke. Terus apa nih? Untuk apoteker ada nggak Pak? Dari Kak Put. Apoteker dia D3 ya? Apoteker, D3 ada ya? apoteker ada? Bisa. Bisa kan? Iya, semua jurusan kok. Kalau yang untuk magang dan apa tadi semua jurusan ya? PATT ya Kak ya? Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak Nisa. Kak, Bang, proses seleksinya gimana Kak? Yang magang PUB ex BPJS? Boleh dibantu jelasin Kak? Nah, kalau untuk yang magang ini tadi proses seleksinya itu nanti ada nih QR code yang di bawah ini. Silakan nanti akan dialihkan ke link siap kerja punya Kemnaker. Ada nanti untuk apply-nya silakan di-apply dan dipilih ini kriteria kalian mau di bagian yang mana, itu untuk jabatan yang mana dan di daerah yang mana nantinya. Baca lagi, Direk, apa lagi? Ada nih Bang, Kak, dari Americano. Ada tes tambahannya nggak Kak? Americano. Tambahannya, tes tambahan. Ada tes tambahannya nggak Kak? Untuk yang? Untuk yang apa nih? Coba bisa dijelasin lagi Bisa nih. dirincikan lagi nggak Kak? Dia untuk yang PATT atau Dia untuk magang. magang gitu.
Ini Kalau yang PATT memang ada seleksi lagi nanti ujian ya kak ya? Iya. Nanti bakal ada ujian, bakal ada nanti wawancara juga. lagi seleksi berkas. Iya, sama seleksi berkas ya. Coba aja teman-teman. Ada nih dari tadi yang nanya kalau untuk magang bisa dari S2 nggak? Kalau untuk saat ini magangnya itu minimal pendidikannya cuma 2, yaitu D3 sampai S1 aja. Untuk S2 belum bisa untuk magang, program magang. Bisa dicoba kak untuk yang program PATT-nya kali ya, dari kontraknya. Nah, dicek-cek aja teman-teman. Ini ada juga dari Aresti Sanjaya kak, lulus 1,3 tahun bisa. Bisa kak selama masih memenuhi kualifikasi, silakan dicoba lamar aja kak. Iya, karena dia kalau yang PATT kan usia maksimalnya 26 tahun. Jadi boleh, sangat amat boleh kak. Silakan ya untuk melamar, jangan ragu-ragu kak. Coba aja dulu. Kak Yudi ini kak ada tanya juga nih. Bang, kak loker bagian adminnya ada nggak kak? Ada. Loker untuk bagian admin itu tadi kita buka aja di link rekrutmen BPJS Kesehatan ya. Itu nanti kan diarahkan itu ke link Talentix. Nah dari sana bisa itu ada pilihannya tadi yang nanya ini buka di mana aja, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kan dipilih mau di wilayah yang mana. Nah di situ nanti juga ada dipilih untuk jurusan apa aja, untuk bagian apa aja, silakan disesuaikan dengan jurusan masing-masing. Ya, tinggal dicek-cek aja ya teman-teman. Selanjutnya nih, Dari Bang. Q nih, dari Q. Q. Apa tuh? Bang? Ada tadi. Untuk jurusan hukum bisa nggak? Bisa. Kak. Saya jurusan hukum nggak? Iya. Bisa. Silakan kak. Mungkin karena orang lihatnya kesehatan Iya. gitu, enggak ya teman-teman? Kita dari sebagian ada. namanya BPJS Kesehatan nggak cuma jurusan Kesehatan. kesehatan. Ya. Kita di sini juga nggak ada yang jurusan kesehatan. Kan kita di sini ada kesehatan. Saya ekonomi, Iya. hukum, kakak psikolog, bang Riki ekonomi. Nanti akan ditempatkan sesuai dengan bagiannya. Iya. Kami kebetulan di bagian SDM dan komunikasi ya teman-teman. Ya. Nah. Ada pertanyaan lagi nih bang. Dari Kak Put, lamaran kerjanya syaratnya apa aja bang? Bisa langsung dicek kak di link yang sudah kami kasih warna hijau di rekrutmen BPJS dari kesehatan berguna izin. Nanti di situ ada persyaratannya kak gitu. Kalau untuk dokumennya CV, identitas, KTP, terus bukti akreditasi dari perguruan tinggi kak, terus ijazah. Kalau Ijazahnya belum bisa SKL ya, terus transkrip nilai, SKCK sama foto di pelamar kak, close up ya. Close up, suruh badan sampai depan dan suruh tampak samping gitu kak. Nanti ada contohnya juga tuh dicantumkan di linknya. Jadi silakan dicek ya kak di link ini nih, yang warna hijau. Oke? Hijau. Nanti tinggal dilengkapi aja tuh apa aja persyaratan yang perlu diselengkapkan. SKCK itu tadi ya. Bukti akreditasi perguruan tingginya itu dari yang PT atau yang sejenis Ya. kualifikasi. Selanjutnya nih, Jadi beberapa nanya ya. nggak apply 1 bulan kok nggak ada laporan mereka. Jadi kayak kita Jadi kan tadi dibilang dari sampaikan kalau misalnya untuk pendaftaran itu sendiri itu datanya akan kami proses ketika kami membutuhkan gitu, ada posisi yang kosong untuk RTP. Nah untuk saat ini mungkin masih full, belum ada buka, tapi nggak apa-apa untuk rekrutmen untuk lamarannya di upload aja di sana. Nanti kalau misalnya ada buka lowongan, kami akan mengambil datanya itu yang udah kalian upload tadi di rekrutmen itu tadi. Karena kami tidak akan membuka link lain lagi atau mengantarkan berkas ke sini lagi, tidak perlu berkas lagi ke kantor. Gitu ya teman-teman. Berarti yang kami ambil nanti bank data yang udah disediakan dari pihak ketiga tadi ya kak. Yang sudah pada claim. Ini ada lagi nanya, Fadila Ramadan ini untuk wilayah mana kak? Selindo ya kak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Terus banyak nih jurusan ilmu komunikasi terus penempatan Kediri bisa nggak kak? Iya nanti bisa silakan di list nanti ada posisinya terus wilayahnya kak, nanti jangan salah isi wilayah ya. Iya. Itu sesuai kedeputian wilayah mana itu ya kak. Selanjutnya nih kak, ada pertanyaan dari Kak Dindul. Kak, kalau
lulusan Kesmas posisi apa Kak? Nah, untuk posisi gimana tuh? Kesmas ini kesehatan masyarakat. Iya, kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat ini sendiri itu ada di bagian pelayanan fasilitas kesehatan. Iya. Ya, itu di bagian yang Faskes sama di bagian PMU, bisa dan jadi. manfaat Dan dan utilisasi. utilisasi. Tapi itu nanti bakal sesuai kebutuhan juga. Nanti akan dilihat lagi penempatan posisinya di mana berdasarkan hasil berkas dan wawancara kakak abang ya gitu. Iya. Jadi nanti dilihat lagi potensinya kemana cocoknya, oke? Oke. Untuk jurusan hukum kak, Hukum boleh. ya boleh silakan dilamar aja di PATT ya. Yang untuk PATT pegawai administrasi tidak tetap nanti silakan dilamar gitu. Boleh jurusan hukum boleh. Jadi Kak Wahyu nih, jurusan kebidanan bisa nggak Bang? Kak, bisa. Semuanya Yang penting bisa. D3 S1 itu aja kuncinya. Ya, nah. D3 Minimal S1. D3. Oke, selanjutnya nih Kak ada pertanyaan dari 24 Hour of CHSK. Kak, aku kok shortlist kandidat PATT nggak berubah-ubah, udah 5 bulan. Ya, itu tadi kembali lagi ya teman-teman, tergantung kebutuhan. Nah, untuk saat ini posisi PATT itu sendiri masih full. Si full. Nah, kalau misalnya dibutuhkan lagi, misalnya ada yang kosong, itu kami akan ngambil datanya dari tadi. Iya. Jadi di-apply aja teman-teman. Kak, kalau kalau tetangga sakit hati ditanggung BPJS kak. Waduh. Dari kolaks 9616. Kalau ada indikasi medis, Kalau bisa. dia sakit hatinya tapi betul-betul di liver ya. Betul-betul di liver ya. Sakit liver itu kalau memang indikasi medis ditanggung. Tapi kalau sakit hati karena ucapan, Tangan kolak aja. ya antarkan kolak kak, silakan antarkan kolak, silaturahmi. Silaturahmi. Nanti boleh mungkin itu bisa berbaikan lagi. Jadi kita sehat hatinya. Iya. Mungkin karena banyak yang nanya jurusan, terus umur lagi, mungkin kita baca ulang aja kali ya. Iya. Boleh dibacakan ulang aja bang. Silakan. Jadi kita baca ulang untuk pendaftarannya. Kualifikasi itu pendidikan minimal D3 semua jurusan, IPK minimal 2,75 dari skala 4, belum berusia 26 tahun per 31 Desember, akreditasi perguruan tinggi minimal B atau baik sekali, belum menikah, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia ditempatkan di wilayah kerja BPJS Kesehatan, tidak memiliki catatan perbuatan melanggar hukum, bersedia ditempatkan pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan, termasuk staf penolak keluhan di rumah sakit. Jadi sekali lagi kita membuka untuk semua jurusan dengan minimal D3. Semua ya teman-teman, sekali lagi nih quote unquote semua jurusan ya guys. Minimal D3. D3. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak NR. Untuk mahasiswa BK semester 5 magangnya ada nggak Kak? Posisinya apa ya Kak? Untuk mahasiswa yang masih mahasiswa itu belum bisa karena persyaratannya tadi itu adalah lulusan D3 atau S1. Dan persyaratannya itu dengan melampirkan ijazah. Nah, kalau misalnya belum tamat kan nggak ada keluar ijazah. Ijazah dong. Iya. KRS ya maksudnya. Iya. Iya betul KRS. Terjawab ya. Selanjutnya nih, kalau misalnya Jurusan manajemen Karamel Macchiato. Kak, kalau untuk jurusan manajemen itu untuk posisi apa? Nah, kalau untuk jurusan manajemen biasanya itu di bagian keuangan. keuangan, Ini ada juga nih kak dari murid. Cara lihat posisi yang untuk di pematang siantar gimana ya kak? Ini untuk yang magang atau untuk yang PATT? Kalau yang untuk PATT nanti pilih di websitenya, nanti pilih yang kedeputian wilayah 1 gitu. Nanti akan ada jabatan-jabatan yang dituju ya kak ya? Mau kemana ya? Ya itu posisinya. Oke bang. Kalau yang magang tadi ada 3, frontliner, relationship officer, dan staff administrasi klaim. Itu ya bang. SMK nggak bisa ya kak, nggak bisa kak Akila. Nggak bisa, Kak. Minimal dia D3. D3. Dari Kak Via, Bang webnya nggak bisa dibuka.
Bisa, coba dites kembali kak. dites kembali di refresh. Mungkin karena memang banyak yang akses, apalagi ini hari terakhir untuk yang magang. Yap, Mungkin ini, jadi silakan dicoba lagi kak, berkala ya. Iya. Dari Americano ke Americano untuk yang magang pub ada tes lanjutannya nggak kak? Nanti pengumuman yang lolos kapan ya? Untuk yang dari magang pub itu nanti akan ada tes lanjutan. Nah untuk tahap pendaftarannya sendiri itu batas maksimalnya itu hari ini 14 November. Nah untuk seleksi dan pengumuman pesertanya itu mulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 November. Untuk pelaksanaan magangnya sendiri dimulai dari tanggal 24 November sampai 23 Mei 2020. Ya, jawab ya teman-teman. Nih, not your Barbie girl. Kak, ini untuk daerah mana? Selindo kak. Selindo, semuanya. Jadi kakak di daerah mana? Silakan di-apply berdasarkan domisili kakak ya. Iya. Bang, Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Duel. Kak, kalau nggak bisa bikin SKCK gimana Kak? Soalnya belum ada BPJS Kesehatan. Silakan dilakukan. Daftar dulu Daftar BPJS dulu Kesehatan. BPJS Kesehatan. Kan kakak belum lamar di sini. Iya. Masa belum daftar BPJS Kesehatan? Belum lamar BPJS Kesehatan. Didaftar dulu kak. Cara daftarnya sangat amat gampang. Kakak Bener. cuma bawa ini aja, kartu keluarga aja. Kartu keluarga kalau misalnya mau datang ke pelayanan publik, kan? Kalau memang mau dari rumah aja sangat amat mudah. Bisa dari mobil JKN, bisa dari Pandawa, ataupun dari kanal-kanal yang sudah disediakan kak, gitu ya. Ini sambil bahan bisa nih kak. Iya. Mobil JKN. Gini-gini aja kak, udah gini-gini daftar, nah itu nanti keluar biayanya. Kalau udah masuk masa pembayaran, silahkan dibayarkan dan status kakak nanti aktif, gitu. Oke kak, dilamar ya. Ya, Kak Duel. Ada dulu nih BPJS-nya ya. Oke, selanjutnya. Ada pertanyaan lagi nggak Bang? Dari Cilim, kak untuk jurusan IT penempatan posisinya di mana kak? Terima kasih. Nah untuk IT sendiri itu ada di wilayah. Nah kalau untuk di kantor cabang itu untuk lulusan IT itu bisa jadi administrasi dari kepesertaan, bagian administrasi kepesertaan biasanya. Tapi untuk di kantor pusat itu ada jurusan, ada bagian tersendiri, di bagian TI, teknologi informatika. Nah, selanjutnya nih ada dari Kak Virgo Girls. Kak yang lulus September 2024 nggak bisa ya? Bisa. Apply ya teman-teman. Selagi usianya masih di dalam batas 26 tahun per 31 Desember ini. Ya. Atasnya 26 tahun teman-teman. Bagaimana mbak? Kalau masih mahasiswa bisa nggak? Kita mohon maaf. Minimal D3. Kakak semangat dulu belajarnya. Nanti kalau udah lulus bisa bergabung sama kita. Semangat skripsiannya kak. Semangat ya. Semangat. Oke. Sampai umur berapa bang? Kalau yang PATT sampai umur 26 tahun berarti ya. Kalau yang PATT ya. Untuk mana tadi? Untuk yang Medan buka nggak PATT-nya? Buka. Ini kan dia ada ataupun nggak ada lowongannya. Silahkan dilakukan lamarannya ke website yang udah kita sediain tuh yang warna hijau. Nanti akan diarahkan ke website Talentix-nya. Oke? Silahkan dilamar ya. Kalau untuk Medan dia di Kedeputian Wilayah 1. Pematang Siantar juga Kedeputian Wilayah 1. Daerah Aceh juga Kedeputian Wilayah 1. Oke? Oke. Bias juga Kedeputian Wilayah 1. Satu. Nah. Bang, Kak, ini ada pertanyaan dari Kak Maeng. Kak, ini yang magang maksudnya sudah terjun kerja juga ya? Enggak kak, untuk yang magang ini yaitu para lulusan dari D3 dan D1 yang fresh graduate. Ini bukan yang udah berpengalaman kerja, karena ini kita menyiapkan para lulusan yang fresh graduate untuk memasuki dunia kerja. Nah kita kasih program magang selama 6 bulan sebelum mereka terjun ke benar-benar dunia kerja yang sebenarnya. Iya. Nah. Terjawab ya Bang? Nih dari RKIK jurusan Teknologi Pendidikan S1 bisa nggak? Bisa kak, S1 bisa ya? Bisa. Bisa banget. Langsung aja kak, lamar. Hari ini terakhir kalau untuk magang. Hari terakhir, buruan. Yang penting udah lulus ya kak? Iya. Iya. Ini ada dari Kusuka Keju. Iya, Sama. Kak, daftar 2024 masih stuck di tahap online assessment. Mau daftar lagi 2025 kalau langsung ditolak gimana?
oh pernah daftar di 2024. Kalau di 2024 sepertinya kami di akhir tahun 2024 kemarin ada rekrutmen PATT. Bisa jadi mungkin tidak lolos seleksi berkas atau link drive-nya itu kebanyakan ya, ini salah satu tipsnya nih. Link drive-nya itu dikunci. Jadi kami tidak bisa mengakses berkas-berkas dokumennya. Jadi pada saat kalian mengupload link drive-nya itu pastikan drive-nya itu jangan dikunci. Karena kalau dikunci otomatis kami tidak bisa menyeleksi berkasnya. Itu salah satu yang bikin tidak lolos. Bisa jadi yang kedua itu SKCK-nya. SKCK yang dilampirkan itu sudah tidak berlaku lagi di tahun berjalan. Jadi SKCK-nya tetap harus diupdate terus. Dicek secara berkala juga ya Kak? Satu lagi medsos yang juga dikunci. Ini juga nih dari emot harimau. Loker BPJS Kesehatan di Lampung untuk lulusan kelas perbankan syariah ada nggak Kak? Ada. Saya silakan. Ya, silakan lakukan pelamaran aja Kak di website itu tadi yang warna hijau ya. Di web Telematik nanti kakak pilih kedudukan wilayah Sesuai domisili kakak gitu. Daerah Lampung Lampung level 3. 3. Kalau untuk Sumatera Utara dan Aceh itu kemudian wilayah 1. Yes, Siantar masuk ke DPTN wilayah 1 ya. Sumatera Utara, Aceh itu masuk ke DPTN wilayah 1. Jadi kalau ada nanya Siantar mana, Medan mana, itu 1 ya. Wilayah 1. Selanjutnya nih Bang, Kak ada pertanyaan dari Kak Wus 321. Kak, seleksinya nanti akan diinfokan di WA atau email? seleksi mana nih? Kalau untuk seleksi yang kontrak itu peserta yang sudah lulus seleksi administrasi berkas itu kami akan WA dan juga emailkan. Nah, yang emailkan itu langsung dari staf SDM dari kantor cabang masing-masing. Yang ada emailnya itu email terdaftar, email resminya BPJS Kesehatan gitu. Dan kami juga bisa menghubunginya melalui WA. WA juga ya. Nah ini ada juga dari Kak Ika nih, Kak please respond me gitu. Kak untuk SKCK-nya diupload di Magang Hub juga ya, dan untuk tesnya tentang apa aja ya kira-kira Kak? Bisa di-spill sedikit-sedikit Kak? Kalau untuk magang itu nggak perlu SKCK sebetulnya. Yang perlu SKCK ini untuk pegawai tetap pegawai administrasi tidak tetap tadi itu perlu SKCK. Kalau untuk magang itu tidak perlu SKCK. Kalau untuk tesnya dia ini sepertinya tahap seleksi berkas aja ya nanti ya. Masih tahap awal, masih tahap seleksi berkas. Iya, pendaftaran peserta, seleksinya dan pengumumannya. Oke Kak, terima kasih banyak katanya. Sama-sama Kak. Sama-sama, Kak. Bagus ya. Kak ada pertanyaan nih Kak dari Kak RAIK. Kak, SKCK bisa nyusul nggak ya Kak? Untuk SKCK-nya nggak bisa nyusul Bisa. karena itu salah satu persyaratan yang wajib dilampirkan. Iya. Kakak punya dari tadi nanya nih, linknya masuk ke talian tips ya? Iya Kak, Ya, ini kalian tips ya. Benar. Yang penting klik di link itu aja dulu yang rekrutmen BPJS kesehatan.go.id. Benar. Wah, udah hampir 1 job. Waduh. Waktunya 401. 401. Tetap 400. Keren. Cukup Banyak antusias ya. banyak yang antusias ini Antusias. untuk loker dan magang di BPJS Kesehatan. Ya. Mungkin nanti bisa kita tanya-tanya seputar mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi bisa kita angkat di Ya. sini lagi ya. Mungkin yang tentang PATT karena yang untuk magang Ya. kan udah hari ini Nah, terakhir. ini terakhir. Mungkin yang untuk PATT-nya nanti bisa kita perdalam lagi ya teman-teman ya. Ya. Ini Kak Eka juga nanya dari tadi, setelah 6 bulan apakah menjadi karyawan tetap? Mungkin bisa Kak Eka lupakan. Kalau untuk jadi karyawan tetapnya itu kita ada lagi proses rekrutmennya. Nah, untuk proses rekrutmen jadi pegawai tetap inilah yang kondisional. Dia kapan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, kalau misalnya nih ada dari teman untuk menjadi pegawai tetap ini dibuka nih untuk lowongan yang secara umum, general juga ada, dan dari yang teman-teman PATT pegawai kontrak tadi juga bisa ikut untuk daftar jadi pegawai tetapnya. Gitu. Iya. Jadi infokan lagi untuk magang itu hari ini terakhirnya. Jadi bagi yang berminat, ayo daftar. Jangan lupa, jadi teman-teman yang fresh graduate kemarin lulus ini yang masih mencari-cari Iya. Link warna biru ya, link warna biru. Yang warna biru untuk Biru. di scan QR code-nya untuk melihat persyaratan magangnya tadi. Ya, kita tunggu sampai ini magang ini persiapan untuk masuk ke dunia kerja ini, nambah pengalaman, nambah CV-nya juga gitu. Benar. cuma 6 bulan ini. Iya, cuma 6 bulan kalau. Karena udah mau
mau 1 jam nih bang. Mungkin kita bisa jawab 5 pertanyaan terakhir ya bang. Ayo spam. Spam, coba teman-teman yang Teman-teman, pertanyaan nanti yang paling banyak nanti kami baca itu nanti yang akan kami tanyakan. Oke, silakan di spam ya teman-teman. 5 pertanyaan terakhir Iya. teman-teman. Karena sudah 1 jam. Iya. 5 pertanyaan terakhir. Mungkin dari siapa dulu nih? Tunggu, kita masih tengok dulu nih spamnya. Nah. Masih. Oke, boleh deh. Oke ya, coba kita lihat ya. Kakak lu kayak ini. Kalau Iya, ya. Magang Kemnaker apakah sudah ada pengumuman ya kak? Hari ini masih seleksi terakhir kak Ya, untuk berkasnya. Jadi silakan dilengkapi dulu ya. Untuk Pengumumannya nanti tanggal berapa kak? Pendaftar 12 ya? peserta 20 November. 20 November. November. Iya. Tunggu aja teman-teman. Itu ya Kak Nuri sudah terjawab, sudah Ya. kami look. Sudah lu. Berarti 4 pertanyaan terakhir ya bang? 4 pertanyaan terakhir. Iya. Lagi. Coba dari siapa nih ya kira-kira? Oh nih dari KRAIK nih, Mas Fahmi juga nih. Kak berartinya di capsule nih Mas. Iya, berarti. Berarti buat yang daftar magang nggak perlu SKCK ya Kak? Iya benar. Untuk Iya. yang daftar magang itu tidak ada SKCK-nya. Iya. Play aja ya teman-teman. Berarti 3 pertanyaan terakhir teman-teman. 3, ayo Kak pilih Kak. 3. Bang, pilih Bang. Pilih, Bang Kak. Waduh, kencang banget ya. Antusias sekali nih teman-teman nih. Ada interview nggak untuk yang magang? Kalau untuk yang magang prosesnya sendiri kami juga belum ini ya, karena dia dari Kemenaker. Ya. Nanti akan diinfokan lagi berikutnya tahapnya gimana. Iya, berarti seleksinya itu dari Kemenaker nanti ya Kak? Iya benar. Ya, Kita dari cuma Yunani. mengangkat itu. Dari Yunani scan juga. Fotonya bisa nyusun untuk PATT nggak kak? Soal terakhir hari ini. Dia yang terakhir. Kalau pihak yang Iya. terakhir hari ini magang, kalau PATT dia nggak ada batas waktunya nanti. Untuk tahun ini sampai 31 Sampai 31 Desember. Iya. Silakan. PATT. Di PTT nggak ada, bukan hari ini ya teman-teman, nggak apa-apa. Fotonya diambil dulu, nanti baru diupload di Talentix-nya. 1 pertanyaan terakhir nih Bang. Ada Syafri. Hei Kak, udah banyak kali deh. Waduh, Kak, aku oke. lulusan S1 jurusan perikanan, bisa nggak? Bisa Kak? Bisa. Bisa. Seluruh jurusan. Bisa. Seluruh jurusan untuk yang minimal D3 dan S1. Jadi mau di perikanan boleh. Apa Oke. apa. Bang apa tadi? Bang Syafri. Bang Syafri ya? Free. Terjawab ya? Terjawab ya Bang. Berarti Ya masih nanya masalah jurusan kita, semua jurusan Iya, kita. pokoknya bedanya, semua jurusan. bedanya magang itu khusus untuk fresh graduate, sedangkan untuk yang udah PATT. lama lulusnya ataupun berpengalaman bisa ngikut yang PATT, asalkan di bawah 20 26 tahun. Boleh kasih bonus 1 nggak? Bonus 1 ya? Bonus Bonus 1 1 ya teman-teman. Oke. Bonus. Ayo coba 1 lagi nih. Bisa di spam-spam teman-teman. Bonus lah 1 lagi bonus. Iya. Nah, nih ada nih pertanyaan dari Kak Rahma. Kak SKL bisa nggak Kak? SKL bisa. SKL bisa. Itu yang PATT ya. Kak, ya? Itu yang Untuk PATT ya, untuk PATT tadi kalau belum baru lulus nih belum keluar nih ijazahnya Iya. bisa melaksanakan SKL. Nih ada 1 lagi nih Bang. Kak tolong baca aku. Yang magang harus foto tampak samping juga Kak. Untuk yang magang enggak kak? Yang untuk Enggak. persyaratan foto tadi untuk pegawai. PATT. PTT saja. Kalau untuk yang magang itu sesuai dengan persyaratan yang ada di link itu aja. Ya. Link Kemenaker. tadi. Terjawab ya semuanya teman-teman. Tapi walaupun masih banyak nih, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyain lagi, sekedar reminder aja, kita bakal live tiap minggu teman-teman. Bisa di follow aja dulu. Nanti kalau misalnya kami nge-live, jadi teman-teman bisa tanyain lagi tuh pertanyaan-pertanyaan yang hari ini mungkin belum terjawab gitu ya. Antara hari Kamis dan Jumat ya. Iya, kalau Kamis Jumat teman-teman. Biar lebih pasti di follow aja. Nanti dapat notif kan Bang? Betul. Kalau Kamis biasa kami di jam 3 sore, kalau Jumat di jam 10 sampai jam 11. Oke. Mungkin ada closing statement dari Kak Elva atau Bang Riki atau Bang Terkait program tadi Kak sama magang boleh. Ya. Untuk ininya diinfokan lagi, ini bukan lowongan info yang kita live tadi ini bukan karena terbuka lagi buka lowongan kerja ya, tapi tadi bagaimana sih cara rekrutmen di BPJS Kesehatan. Kalau untuk masuk mendaftarnya PATT tadi itu dengan cara tadi kita silakan di link bawah ini yang warna hijau. Nah itu bisa di-apply sepanjang tahun. Nanti ketika
kami membutuhkan PATT, kami akan ngambil itu lamarannya dari sana, kertas lamarannya dari sana. Nah, untuk yang magang ini kan kerjasama dengan Kemenaker, kami mendaftarkan diri untuk menerima peserta magang. Ada 3 orang peserta magang nanti untuk 3 jabatan, itu administrasi klaim, Perminer, sama RO. Nah, itu hari ini terakhir, itu untuk teman-teman yang fresh graduate yang mau memasuki dunia kerja, silahkan ikut bergabung ke magang. Itu hitung-hitung untuk nambah CV dan persiapan untuk masuk ke dunia kerja. Nah, satu lagi itu jangan termakan sama hoax, karena sering nih muncul pertanyaan mendapat email undangan untuk lulus dari seleksi, tapi disuruh bayar biaya tiket, hotel, dan ini itu nggak ada ya. Untuk proses rekrutmen di BPJS Kesehatan itu gratis tanpa dipungut biaya, bahkan untuk materinya pun juga kami sediakan. Oke, ini mungkin scan lamaran magang dapatnya dari mana Kak? Kalau dari sini mungkin susah scan. Oke Kak, mungkin bisa cek dari media sosial official BPJS Kesehatan, itu di @bpjskesehatan_ri ya Kak. Jadi di situ nanti ada infonya, nanti ada bisa scan QR di situ juga. Silakan dicek di feed-nya ya Kak ya. Oke, sip. Sip, makasih banyak kakak abang yang udah hadir. Ini kami keluarga besar loh, SDMUK ya. SDMUK. Oke, jadi Arif sebagai host dan Bang Hakim berterima kasih kepada Kak Eva dan Mbak Riki yang udah menjadi bintang tamu kita pada minggu ini. Jadi untuk teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan yang belum terjawab tadi, sampai ketemu di live minggu depan. Kami undur diri. Salam sehat, salam inisiatif. Dadah. Bye. Terima kasih teman-teman. Thank you. Jam juga ya.